Engkau, oh Tuhan, Rajaku. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali bersama Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Mari kita lebih lagi memperkuat manusia roh kita. Jangan biarkan roh kita lemah, putus asa, ataupun penuh dengan kekecewaan. Menghadapi hidup ini kita harus berjuang. Dan Tuhan bilang di Wahyu, barang siapa yang menang, kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan, kemarin beberapa waktu yang lalu, saya semobil bertuju bersama teman-teman pergi ke Bukit Doa Depok Salomo. Dan di sana kami mengambil waktu untuk pengasingan, untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan. Dan pada waktu saya taruh di status, ada 2 orang yang mau ikut. Bu Maria lagi ke Depok ya? Iya, saya bilang. Mau ikut dong doa? Ya udah, ayo datang ya. Jadi saya bersama subscriber juga senang sekali kita bersama-sama untuk berdoa, untuk mencari Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita saling mendoakan dan saling menguatkan saudara. Ya, pada waktu kami berangkat dari Jakarta pun pagi-pagi kami berangkat saudara. Nah, disitulah pada waktu kami masuk siang untuk ke satu ruangan untuk berdoa secara korporat bersama-sama. Dan ada satu teman yang bilang, Bu Maria, waktu Bu Maria nyetir mobil itu ya, bukan berjalan di atas aspal, saya lihat awan-awan. Ya, puji Tuhan, saya banyak pendoa-pendoa yang punya karunia penglihatan, nubuatan, ya saudara. Memang semuanya harus diuji, tapi semua yang baik kita terima, kita aminkan, saudara ya. Karena memang Tuhan kita ini Tuhan yang penuh ajaib, Tuhan yang luar biasa. Saya sangat sekali bisa terkagum-kagum, tertegun kepada Tuhan. Karena kasih dan kuasanya, karena pernyataan-pernyataan rohnya, dan kita terus terhubung dengan surga ya. Dan kemudian saya bilang, iya memang mobil ini juga sering dipakai buat pelayanan ya saudara. Jadi saya percaya Tuhan sertai perjalanan kita. Kita seperti berjalan kendaraannya, bannya itu bukannya di jalan aspal tapi di awan-awan ya. Saya bilang puji nama Tuhan, ada pernyataan Tuhan. Pada waktu kami siang masuk, karena kita ngambil doa puasa semua sore makan sekali saudara. Nah, di ruangan itulah kami menyembah, dan kami merasakan hadirat Tuhan. Kami bisa menangis bersama-sama saudara. Kalau hadirat Tuhan kuat ini, kita nggak tahan bagaimana kita rasakan kasih Tuhan, kasih-Nya yang mengalir pada kita semua. Jadi itu membuat kita bisa terharu, bisa sedih, bagaimana semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kita merasakan roh kita dilingkupi oleh kuasa yang maha tinggi, dan kami semua dilawat Tuhan. Dan ada satu pendoa yang lain juga melihat ada beberapa konfirmasi Tuhan Yesus hadir secara roh, menjamah kami semua satu demi satu. Jika kita penyembahan kita dalam, jika penyembahan kita dengan segenap hati, maka terbuka alam roh. Rohnya Tuhan akan turun kepada kita, menjamah kita, melawat setiap kita. Jadi setiap doa jangan biasa-biasa lagi. Harus dalam kedalaman, keintiman, dan ketekunan, kesetiaan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kita menyembah Tuhan. Dan kita bisa menangis di hadirat Tuhan. Karena merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih-Nya yang begitu dalam saudara. Puji nama Tuhan. Saya juga menghimbau bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun, yuk kita ngambil waktu lebih lagi bersama Tuhan dalam ketekunan dan kesetiaan. Tuhan Yesus saja mengajar kita di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tuhan Yesus itu teladan kita. Tuhan Yesus aja mencari wajah Tuhan. Tuhan Yesus aja mencari wajah Bapaknya untuk berdoa. Dia dalam pekerjaannya di bumi, dia tidak kuat, tidak sanggup. Harus ada penyertaan kuasa yang dari Bapaknya. Pada saat dia menjadi manusia, dia menjadi contoh bagi kita. Karena Tuhan Yesus itu juga Tuhan. Pada waktu dia jadi manusia,
manusia seperti kita bisa merasakan satu sakit ya, pada waktu dia disalib merasakan kesakitan yang sangat. Demikian juga Tuhan menjadi contoh di mana dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Dan kita juga bergantung hidup kita, memulai hari dengan doa, mengakhiri hari dengan doa. Ya saudara, kita mari lebih lagi mempunyai komitmen, kesetiaan, mempunyai kedisiplinan, ketekunan untuk mencari Tuhan. Karena masa-masa ke depan ini masa-masa yang sukar, masa yang sulit. Kita sudah merasakan di roh kita, ayo kita perkuat manusia roh kita. Jangan sampai pada saat malapetaka datang, kesusahan datang, tekanan datang lebih berat lagi, kita bingung, kita bimbang, iman kita rontok. Ya, kita nggak Tuhan-Tuhanan lagi sampai murtad. Itu yang iblis mau. Tapi ayo kita perkuat manusia roh kita dengan pengasingan, cari tempat yang sunyi, bangun setiap pagi sebelum matahari terbit. Ya, jam 4, jam 5 komitmen, berjaga-jaga minimal 1 jam saja saudara. Puji nama Tuhan, ada firman dikatakan di dalam Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi Tuhan rindu kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan akan menemui kita. Seringkali kita bingung, Tuhan ada gak sih? Tuhan mana sih? Ya, tapi kita tidak mau mencari Tuhan. Itu salahnya kita, tidak terkoneksi dengan sorga, tidak terhubung dengan Tuhan. Ya saudara, dan dikatakan di dalam Mazmur 63 ayat 1, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau pagi-pagi sekali. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi ada satu kerinduan, ada satu kehausan di dalam hati kita, di dalam roh kita untuk mencari Tuhan pada waktu pagi-pagi benar dan pada waktu petang. Ya, seperti perjanjian lama, ada korban pagi dan korban petang. Itu maksudnya kita harus cari Tuhan, berdoa. Ada korban itu, ada dupa yang naik, ada yang dibakar, ada api yang membakar korban itu. Jadi kita ini menjadi satu korban bagi Tuhan dalam puji-pujian penyembahan, menjadi ada satu keharuman bagi Tuhan ya, dimana kita berkorban juga untuk bangun pagi. Nggak gampang ya, salibkan daging kita, kita mau kerat setiap kemalasan kita tekun dan setia. Itu yang Tuhan mau ya saudaraku. Di dalam Yesaya 26 ayat 9, dengan segenap hati aku merindukan Engkau. Pada waktu malam juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Ya, jadi pada waktu pagi dan pada waktu malam. Seringkali kalau saya mau tidur malam, saya seringkali ngomong sama Tuhan di hati, ngomong aja sama Tuhan, ngobrol gitu ya sama Tuhan ya. Nah, sepanjang malam roh kita itu tidak tidur saudara ya, itu kita dalam perlindungan, dalam covering Tuhan. Makanya dulu-dulu saya sebelum tekun setia untuk baca firman atau berdoa, seringkali pada waktu bangun itu merasakan satu beban ya, satu kelelahan. Padahal saya bilang ini bangun tidur kok kerasanya capek saudara, seperti orang yang berlari jauh gitu ya. Ada satu kelelahan di jiwa dan roh ya, tapi pada waktu saya membangun manusia roh saya, pada waktu saya tekun setia untuk mencari Tuhan, pada waktu tiap pagi saya terus menyembah, memuji ya, baca firman, merenungkan, ambil apa yang Tuhan katakan hari ini, terima ya dengan iman. Disitulah roh saya kuat. Jadi setiap bangun tidur tidak merasa lelah, capek, hopeless, atau aduh tanpa harapan ya, hidup ini begini terus, bosan atau gimana. Jadi ada satu kegairahan, ada satu semangat, ada satu sukacita yang Tuhan berikan memulai hari bersama Tuhan dan mengakhiri hari bersama Tuhan. Dan kemudian ada ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Ya, sesungguhnya ada upah ya, ada berkat bagi orang-orang yang mencari Tuhan, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh rindu ya. Seperti orang kalau yang haus dan lapar itu gimana saudara ya? Pasti aduh pengen makan, aduh haus nih, kering nih leher nih, pengen minum. Nah, seperti itu kita dengan Tuhan. Ada satu kerinduan yang mendesak, ada satu kehausan, kelaparan untuk dipenuhi roh kita, jiwa kita, saudara. Ya, saudara, kemarin saya bersama teman-teman pergi ke Bukit Doa Depok itu sungguh-sungguh kita merasakan ada power Tuhan yang full ya. Saya bilang kita ke Bukit Doa ini seperti menabung. Pada saat kita nanti mengalami masa sukar, itu tabungan kita akan keluar ya. Baik nubuatan, penglihatan, atau kejadian apapun, kita sudah prepare, sudah persiapan ya saudara. Nah kemarin dulu anak saya juga pernah ngobrol sama saya, Mami dulu waktu Mami berdoa tuh dibilang anak saya yang besar itu dikasih mahkota sama Tuhan. Saya bilang kamu nanti suatu saat akan jadi pemimpin. Saya bilang gitu ya. Pada waktu kami berdoa tuh seringkali dikasih penglihatan ya. Kadang kita berdoa berdua bertiga ya. Nah terus pada waktu dia sekarang sudah dewasa, anak saya yang paling besar ini berumur 27 tahun. Dulu masih SMP, saudara ya, dapat pernyataan Tuhan. Terus dia bilang, Mami aku ingat dulu Mami bilang aku dikasih mahkota sama Tuhan. Aku akan jadi pemimpin. Padahal dulu aku bilang, aku nih pemalu. Aku gak mungkin jadi pemimpin. Berdiri di depan aja gemeteran. Tapi puji Tuhan bener ya Mami, apa yang Tuhan taruh dulu berpuluh tahun. Sekarang jadi kenyataan. Aku bisa memimpin bahkan ribuan orang, saudara ya. Menjadi leader ya dalam pekerjaannya. Jadi puji Tuhan saudara, kita doa ini harus dengan segenap hati, segenap jiwa, penyembahan, bahasa roh apapun saudara. Kita kejar yang ilahi, kita kejar yang rohani lebih lagi daripada yang jasmani saudara. Disitulah dibukakan alam rohnya Tuhan ya. Alam rohnya Tuhan itu Tuhan seringkali beri pernyataan. Seringkali Tuhan ini rindu untuk memberikan tuntunan, arahan bagi setiap anak-anaknya. Cuman salahnya kitanya yang gak mau deket sama Tuhan, kitanya gak mau mencari Tuhan, kitanya gak mau minta tuntunan arahannya Tuhan. Seringkali kita memakai cara pikir duniawi kita, hikmat manusia, cara dunia, ya itu satu kebodohan saudara ya kalau kita dengan cara-cara dunia. Tapi kita minta hikmat yang dari roh Tuhan. Kemarin juga ada yang terikat ya saudara, kita lepaskan, kita bebaskan dari karunia nubuatan mengalir, menguatkan manusia roh. Ya seringkali mulut kita dipakai Tuhan untuk menyatakan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Makanya banyak sekali kita makan firman. Ya firman itu kita makan roti hidup. Firman Tuhan kita baca pelan-pelan, kita renungkan, kita ada satu perubahan hidup dengan firman ini. Kita akan membersihkan terus manusia roh kita, air hidup ini. Dan firman itu menjadi pedang roh. Pada saat kita mendoakan orang, itu firman yang Tuhan taruh di hati dan mulut pikiran kita keluar dari mulut kita, disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan saudara. Sehingga orang itu dikuatkan kembali imannya. Sehingga orang itu, oh iya ini Tuhan yang berbicara, bukan saya lagi yang berbicara. Itu Tuhan yang memakai mulut saya untuk berbicara saudara. Sehingga orang itu bisa menangis, sehingga orang itu bisa menangkap benih yang dari Tuhan. Sehingga mereka akan kuat, oh iya ini Tuhan yang berjanji. Oh iya ini ada peneguhan. Oh iya ini Tuhan yang berbicara. Ya saudara, ya kemarin juga ada yang terikat pun kita lepaskan, kita bebaskan saudara. Dan juga ada pernyataan-pernyataan Tuhan. Saya juga terus berdoa untuk Yerusalem. Saya berdoa terus supaya mereka walaupun sudah dipulihkan secara jasmani ya, materi apa Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Tetapi satu hal yang saya rindukan lebih lagi, Tuhan, aku dapat firman, tidak ada kebahagiaan lain selain melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran dan jalan-jalan Tuhan. Jadi saya selalu juga berdoa untuk Yerusalem. Saya percaya tahun 2023 semua dipakai Tuhan, cinta Tuhan lebih dalam. Ya saudara, dan ada peneguhan anak saya yang kedua itu akan dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Ya terus ada teman yang mendengar suara audible dari Tuhan, anak saya kedua yang cowok ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa
bisa. Yang lainnya pun dipakai Tuhan dengan cara Tuhan ya. Jadi kita terus minta tuntunan, peneguhan demi peneguhan, saudara. Jangan kita ini seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, tapi terang firman itu yang menerangi kita step by step. Kita yang penting tekun aja, setia aja sama Tuhan. Jangan pernah kita bosan ya. Terus kita satu kecintaan, satu kerinduan. Apalagi kalau kita gabung doa, power ya, apinya itu langsung ya naik ya, seperti apa ya, bara ya. Kalau kita cuman sendiri, memang ada doa sendiri pribadi, tapi kalau korporat itu seperti api unggun, suluh itu bisa banyak menumpuk-numpuk, maka apinya akan berkobar ya. Demikian juga kita jika doa bersama itu juga powerful, saudara. Kadang ada doa pribadi, saya juga ada sabatikal, kadang saya juga pergi ke apartemen untuk berdoa, jadi menara doa, kadang saya juga pergi ke bukit-bukit doa, ambil doa puasa, apalagi nih di penghujung akhir tahun saya biasanya ambil doa puasa Esther ya. Nah, saudara, tidak makan, tidak minum selama 3 hari, 3 malam. Itu lebih lagi roh kita kuat. Kenapa? Kita mengadakan persiapan untuk tahun ke depannya. Kita minta suara Tuhan, apa sih Tuhan yang akan terjadi di tahun 2023 ke depan ini kita. Jadi kita lebih lagi ambil waktu bersama Tuhan untuk berdoa, saudara ya. Bisa kita ke bukit-bukit doa, atau kita doa di rumah, atau kita bersama teman pergi ke villa atau ke apartemen yang kita bisa pakai untuk berdoa ya. Puji nama Tuhan, saya percaya ke depannya adalah masa-masa di mana kita on fire with Jesus, tidak takut, tidak khawatir akan masa depan, tapi terus berjalan bersama tuntunan Tuhan. Mungkin ke depan kita adalah masa-masa yang sukar, tapi kita yang sudah melewati api, kita sudah melewati penyaringan, kita yang sudah melewati semua yang Tuhan proses dalam hidup kita akan membawa kemenangan. Kita yang sudah dikuatkan menguatkan yang lain, dan kita sudah menang membawa orang lain pada kemenangan, dan kita terus juga mau terhubung dengan sorga, terus tuntunannya, terus kita berjaga-jaga dan berdoa ya. Jangan pernah lelah, jangan pernah lemah. Saya percaya pada saat kita berdoa, kita menarik kuasa Tuhan untuk menyatu di dalam roh kita, sehingga kita bisa merasakan kekuatan yang ilahi ya. Sehingga kita ini tidak lagi cengeng, atau kita ini ikut daging, atau kita ini lelah, capek dengan hidup, tetapi kita ada kekuatan pengharapan, itu yang kita bagikan. Seringkali saya juga secara manusia ada rasa jenuh atau rasa lemah ada ya, tapi pada saat itu Roh Kudus menguatkan lagi, firman itu menguatkan lagi ya. Kita masih tinggal dalam manusia daging, betul, tetapi jangan berlama-lama yang ikutin daging, mengikuti kelemahan kita. Jangan, kita harus kuat, kita harus ambil kekuatan roh, kita harus punya kecerdasan ilahi. Ambil semua yang ilahi, kekuatan yang dari Tuhan ya, sukacita, damai sejahtera, dan jangan lupa terus mencari Tuhan. Tuhan rindu kita mendekat kepadanya. Tuhan itu rindu untuk kita mencari Dia. Pada saat kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk menemui kita. Ya, ada satu kebahagiaan bagi anak-anak Tuhan jika kita terus terhubung dengan Tuhan setiap saat, dan kita bisa terus berkomunikasi yang indah dengan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini hamba berdoa untuk setiap yang menonton YouTube Pas Agape ini. Ada satu kerinduan mereka untuk mencari wajah Tuhan, untuk pergi ke bukit-bukit doa, untuk pergi untuk mengambil waktu di kamar-kamar doa mereka, dan sungguh-sungguh mereka dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk berdoa, untuk membaca merenungan firman dan melakukan firman-Mu. Dan ada pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dimanapun setiap anak-anak Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan, lebih lagi mengambil waktu yang banyak bersama dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kami sebagai manusia. Jika kami terhubung dengan Tuhan, Engkaulah mutiara, harta kami satu-satunya yang terindah Tuhan. Dan kami Tuhan, dunia semakin jauh dari kami, tapi kerajaan surga semakin dekat di hati dan pikiran kami.
kami, di dalam roh, jiwa, tubuh kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku